إلى مخالفها وبدا خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا ونخص خصوصا مستقبل أسماء المجددة إلى روح أحمد سيدنا وأوصلهم وفرائهم ثم إلى روح محمد سعيفي وأوصلهم وفرائهم ثم إلى روح منور صالح وأوصلهم وفرائهم ثم إلى روح أحمد سريطة وأوصلهم وفرائهم ثم إلى روح وأوصلهم وفرائهم سعيد اللهم أجعل القبور وغرس معرفة جميعك اجعل قبرهم من رياض الجنان اجعل قبرهم من رياض الجنان اجعل قبرهم من رياض الجنان ربنا اغفر لنا ولوالدينا واستغفر وارحمهم وارحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكل جنة اللهم اغفر لنا ولوالدينا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم Terima kasih saya sampaikan kepada Al-Ustaz Abu Najib yang telah memimpin pembicaraan hadir dan diakhiri dengan doa Al-Ustaz Al-Izmi. Baik, untuk selanjutnya adalah kajian kitab unik kitab Safinah Najah yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Jamil Azuna dari kelas 8 dan Malaysia Negara. Dan kami silakan untuk Bapak Haji Nurul SPDI untuk bisa memberikan penjelasan pada kajian ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bi asrarihi bid-daraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdatsu utawi biru-biru hadas iku islam loro ashalu suci iku hadas cilik wa akbaru lan hadas gede wal ashalu maka utawi hadas cilik iku semua barang wajaba kang majibakan al-wudu'a iku wal akbaru utawi hadas gede iku mak barang wajaba kang majibakan al-husna ing alus.
Assalamualaikum warahmatullahi anak-anakku sekalian, dari kelas 7 sampai kelas 9 semuanya yang sangat saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kegiatan mungkin setiap hari Rabu Kliwon kita adakan bacaan surat Yasin 2 kali di samping untuk pengurus pendiri MTS Malim Minggu dan juga untuk orang tua kita dan untuk diri kita. Minta sama Allah mudah-mudahan apa yang kita harapkan, terutama pendiri-pendiri MTS Malim Minggu, para orang-orang yang infak berdirinya MTS Minggu di alam barzah mudah-mudahan kedua orang tua kita mudah-mudahan yang masih hidup mudah-mudahan diberi umur panjang, yang sudah kebetulan ada di alam barzah mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Sekaligus dilanjutkan dengan bacaan kitab kuning yang tadi disampaikan, dibacakan oleh teman kita Selamat Selamat berjumpa. Barusan kita dengarkan bersama, mudah-mudahan Sri Arjuna bisa meneruskan estafet perjuangan para ulama. Ilmu seperti Allah berikan itu kepada orang-orang Tuhan arifin, orang-orang yang sudah mendahului kita. Arjuna bisa meneruskan dan dilanjutkan lagi oleh kalian semuanya. Amin. Barusan tadi dibacakan di dalam kitab Safinatul Najah halaman 14 menerangkan tentang surutus sholat. Ya, surutus sholat setelah sholat dari 8 terus menerangkan tentang yang membatalkan sholat. Al-Mubdilatil Ahdasu, baik perkara kami batalkan dengan ahdasu isnani. Tadi sudah dibacakan al-ahdasu isnani, ashor wa akbar. Fal ashor ma aujabal wudu'a wal akbaru ma aujabal husla. Jadi yang namanya hadas itu ada dua. Al-ahdasu isnani, asgharu wa akbar. Fal asgharu ma aujabal wudu wal akbaru ma aujabal husn. Perlu kalian ketahui bahwa orang yang terkena hadas itu ada dua. Satu kena hadas kecil, yang kedua terkena hadas besar. Hadas kecil itu apa saja? Hadas yang hanya diwajibkan untuk mengambil air wudhu, maka hadas tersebut sudah hilang, orang tersebut sudah dihitung suci karena sudah mengambil air wudhu. Jadi kalau kita terkena hadas kecil, cukup cara menghilangkannya yaitu dengan mengambil air wudhu. Kita menuju ke tempat basuh wajah, niat kita nawaitul wudu'a bi raf'il hadasil azhari fardhulillahi ta'ala. Basuh wajah kita, basuh kedua tangan kita, basuh ke sebagian sirah atau rambut sebagian kita basahin, dan baru kita basuh kedua kaki,
runtutkan dari yang mulai niat sampai membasuh kaki, maka itu sudah selesailah wudhu kita. Kalau kita sudah melaksanakan wudhu, berarti hadas kecil kita hilang. Artinya apa? Sudah dihitung suci dari hadas kecil. Adapun yang namanya hadas besar, ma'awajabal wudu'a, yang namanya hadas besar, ma'awajabal husna, sesuatu yang mewajibkan untuk mandi. Apabila kita punya hadas besar, cara menghilangkannya yaitu tidak cukup dengan wudhu, tapi wajib mandi. Yang mandinya tersebut harus basah semua, dari mulai kepala hingga ke ujung kaki, sampai lempitan yang betulan kita kok jadi orang yang gemuk, itu harus kita basahin semua pakai air. Karena yang namanya hadas besar itu mandinya pun harus basah semua, nggak ada yang kering satupun. Walaupun satu helai rambut tidak boleh kering. Misal kita kelak akan punya kumis yang seperti Pak Raden ya, atau jenggot yang memanjang, tetap harus dibasahin semua selak-selak dari rambut tersebut. Kalau kita mandi menghilangkan hadas besar, itu diantaranya yang barusan dibaca oleh Arjuna, al-ahdas isnani asgharun wa akbarun. Hadas ada dua, kecil dan besar. Yang kecil cara menghilangkannya mengambil air wudhu, yang besar cara menghilangkannya itu mandi. Barangkali ada yang ditanyakan dari kelas 9 atau kelas 7 dan kelas 8 semuanya silakan. Yang belum paham tentang kaitan hadas kecil maupun hadas besar, silakan anak-anak sekalian. Ayo silakan. Ayo. Ya, langsung saja. Gimana pertanyaannya? Sini. Enggak apa-apa, San. Maju. Ya, sini aja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa sini, San. Pertanyaannya gimana? Ini ada teman kalian mau tanya nih dari kelas 9. Ya, dari gimana? siapa? Guys. Ilkis Solehan. Kalau ketiduran, ya bakal tidurnya seperti apa? Saya tidur di kasur kayak gitu. Ketiduran ya. Ini yang sering terjadi untuk kalian anak-anak. Kamu sudah ambil air wudhu. Kebetulan ini dalam musim kemarau. Wudhunya juga cukup lumayan jauh. Kebetulan sambil nunggu waktu sholat, baik sholat zuhur maupun sholat asar dan sholat yang lainnya, kok ketiduran. Batalkah wudhu kita? Apabila kita ketiduran? Kalau tidur yang mumakkinin maq'adahu fil makan lah. Nek tidurnya duduk ya, pantat kita dan tidak bersender seperti halnya kalau orang saat istirahah, duduk yang duduk dan pantat kita tancapkan ke duduknya. Meskipun kalian
sampai mengeluarkan Pulau Kalimantan itu nggak batal. Tetapi kalau kalian itu tidur berbaring atau bersender sampai pantat kita agak melongo, maka itu hukumnya batal. Jadi kalau kita bisa menjaga saat tidurnya tidur yang duduk yang menetapkan pantatnya itu nggak batal. Tapi kalau tidurnya tidur seperti layaknya orang tidur atau duduk tapi bersender sampai pantatnya lubangnya itu membuka walaupun udah ditutupin pakai kain, tetap fatal kalau tidak mak'adahu, tidak menetapkan duduknya. Ya, silakan yang lain anak-anak. Ya. Kalau mandi wajib nggak ada airnya. Oh ya, oke, bagus. Ini kebetulan kita punya hadas besar, oke? Kita punya hadas besar, makanya pengajian itu diperbanyak tanya jawabnya, sebab dengan tanya jawab tersebut akan menjadi kenangan. Dulu saat 2003 berketepatan bulan Oktober, tanggalnya tanggal 11 2003 di Masjid Besar Masjid Jami Jatinegara, saya ngaji kitab kuning yang bertemakan hadas. Itu ada 2. Kebetulan saya bermimpi yang indah sampai mengeluarkan sperma. Itu ya. Kajian jadi punya hadas besar. Kewajiban kita harus mandi. Kebetulan airnya nggak ada, musim kemarau. Solusinya gimana? Betul-betul airnya nggak ada. Kalau betul-betul airnya nggak ada, kita laksanakan ya. Ya, kalau memang betul-betul cari air kemana, kesana kemari, sampai 2 kiloan nggak ada air untuk menghilangkan hadas besar, maka untuk melaksanakan kewajiban sholat kita menggunakan debu, menggunakan debu itu. Cuman itu diberlakukan kalau memang betul-betul nggak ada air. Nah, sekarang sudah ada kali lampu, sudah ada WGG. Silakan kamu mau mencium 1 hari berapa kali aja udah, sambil menghilangkan hadas besar. Itu memang perlu tetap ditanyakan. Betul-betul nggak ada air baru dihilangkannya melalui ambil debu, bertayamum. Oke, silakan yang lain. Silakan. Ayo saya. Yang keras. Sedang sholat terus buang angin, merasa seperti buang angin. Itu buang angin atau tidak kira-kira itu? Silakan Pak Revi. Orang sedang sholat rasanya kayak merasaan. Ada pertanyaan, kita sedang melaksanakan sholat. Ini hukum ini berlaku untuk kalian yang ada di sini dan barangkali didengar oleh
luar sana silakan dimanfaatkan. Kita sedang melaksanakan sholat. Kebetulan dalam pertengahan sholat punya perasaan kok angin keluar dari jalan tol. Perasaan angin keluar, perasaan. Tapi itu perasaan. Bagaimana sholat kita, Pak? Karena kita dalam kondisi yang kurang fit, barusan makan banyak sambal, maka perut kita kurang nyaman. Lagi-lagi bunyi, perutnya lagi-lagi bunyi, sampai punya perasaan di pertengahan sholat, perasaan anginnya mau keluar di kilometer 45 bus jalan tol, itu perasaan. Kalau itu memang perasaan, ambil keyakinan kamu, yakin nggak? Kalau itu memang yakin keluar, tidak payah ribut, tinggalkan yang meragukan. Kamu ragu lah keluar, berarti batal. Tapi kamu, perasaan aja, saya nggak yakin. Paling hanya bunyinya, hanya bunyi perut saya, tapi nggak mengeluarkan angin. Saya yakin itu nggak mengeluarkan angin, maka nggak batal. Jadi kembali kepada diri kita sendiri, keyakinan kita, yakin keluar apa enggak? Paham anak-anak? Kalau betul-betul yakin, perasaan 70% keluar, berarti batal sholat. Enggak keluar, itu hanya perasaan aja. Kalau kalian yakin tidak keluar, tapi dokter dia berarti keluar. Meskipun bau, tapi itu baunya orang. Kamu nggak yakin nggak keluar, enggak. Ya, kembali kepada diri kita. Ya, silakan saya yang lain. Ya. Kalau najis dan bedanya hadas sama najis. Kalau najis itu kan cukup dibuang dengan air, tidak pakai ambil air itu. Tapi kalau hadas, cara menghilangkannya harus pakai wudu. Itu bedanya. Dan kalau kita misalkan ada kena najis mutawasitoh, kena najis mu'afafah, kena najis mughalladah. Jadi kalau najis itu cara menghilangkannya cukup dengan air. Kalau mughalladah, salah satu yang 7 kali basuhan, salah satunya harus pakai debu bersama dengan debu itu kalau kena najis. Ya. Anak-anak sekalian, ada lagi silakan yang mau kau tanyakan. Apakah mandi wajib harus wajib? Oke, pakai sampo, bagus bersih. Kalau mandi wajib harus keramas, harus pakai sampo. Tadi saya sampaikan harus basah semua. Basah semua dari kepala sampai ke ujung kaki, gak ada yang kering meskipun sehelai rambut. Ya, oke. Sekarang kalau nggak ada yang ditanyakan, nggak ada. Sekilas ini sudah tanggal 25 Rabiul kisaran tanggal 25 Rabiul Awal yang kita kenal bulan Maulid, ya kan? Bulan yang suci yang senantiasa kita hormati, ya kan? Bulan Maulid, bulan yang suci yang senantiasa kita hormati, tersebut